Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tarisa. Saya kelas 5 SD di Darussalam Islamic School. Video ini merupakan video untuk ujian Bahasa Indonesia dengan materi unsur intrinsik cerita. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik adalah bagian-bagian yang ada di dalam sebuah cerita dan membuatnya menjadi cerita yang utuh. Adapun yang menjadi unsur intrinsik cerita yaitu 1. Tema. Apa itu tema? Tema adalah ide utama atau gagasan dasar dari cerita, inti permasalahan yang ingin disampaikan pengarang. 2. Alur. Apa itu alur? Alur adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal sampai akhir secara berurutan. Alur ini yang membuat ceritanya jadi seru. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau hewan yang ada di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah sifat atau karakter dari tokoh tersebut, misalnya baik hati, jahat, pemberani, pemalu. 4. Latar. Apa itu latar? Latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. 5. Amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral atau pelajaran berharga yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui ceritanya. 6. Sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita yang berperan penting dalam membentuk cara pembaca memahami alur dan karakter. Selanjutnya, saya akan membacakan cerita pendek yang nanti akan saya coba bedah unsur intrinsiknya. Judul cerita pendeknya adalah Sepatu Baru Rina. Sepatu Baru Rina. Rina adalah anak yang ceria dan rajin. Setiap hari ia berjalan kaki ke sekolah dengan sepatu lamanya yang solnya sudah mulai tipis. Meskipun begitu, Rina tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum dan semangat belajar. Suatu sore, saat Rina membantu ibunya merapikan gudang, ia menemukan sebuah kotak sepatu yang masih bagus. "Ibu, bolehkah aku memakai sepatu ini?" tanya Rina dengan mata berbinar. Ibunya tersenyum hangat dan mengangguk. "Tentu saja, Nak. Sepatu itu masih sangat layak dipakai." Keesokan harinya, Rina memakai sepatu barunya ke sekolah. Langkahnya terasa ringan dan penuh percaya diri. Teman-temannya, Sari dan Edo, memuji sepatu baru Rina. "Wah, bagus sekali sepatu barumu, Rina. Kelihatannya nyaman," kata Sari. Rina tersenyum bangga. Di jam istirahat, saat asyik bermain lompat tali, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Semua anak berlarian mencari tempat berteduh. Rina yang khawatir sepatu barunya basah, segera melepaskannya dan memeluknya erat-erat. Lalu ikut berteduh. Edo yang melihat itu tertawa. Rina, sepatu itu gunanya untuk dipakai, bukan dipeluk. Nanti kamu sakit kalau kakimu kedinginan." Rina tersipu malu. Ia sadar sepatu barunya memang bagus, tapi kesehatan lebih penting. Ia pun kembali memakai sepatunya dan ikut tertawa bersama teman-temannya. Sejak saat itu, Rina tetap merawat sepatunya dengan baik, tetapi tidak berlebihan. Ia mengerti bahwa setiap benda memiliki fungsi utamanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur intrinsik dalam cerita pendek dari Sepatu Baru Rina tersebut. 1. Tema cerita ini adalah tentang kesederhanaan dan sikap menghargai sesuatu sesuai dengan fungsi utamanya, tidak berlebihan. 2. Tokoh dalam cerita pendek Sepatu Baru Rina ada beberapa, yaitu Rina. Tokoh utama, penokohannya adalah anak yang ceria, rajin, dan tidak mengeluh dan penyayang terhadap barangnya. Ibu Rina. Tokoh pendukung, penokohannya adalah ibu yang baik hati dan perhatian. Sari dan Edo. Tokoh pendukungnya
Tokoh pendukung. Penokohannya adalah teman yang baik dan suportif, dengan Edo yang juga sedikit jahil dan humoris. 3. Latar. Tempatnya di sekolah, yaitu di halaman sekolah dan kelas, serta di rumah, yaitu di gudang. Waktunya adalah pada pagi hari saat berangkat sekolah. Kemudian pada jam istirahat siang hari dan sore hari saat di gudang. Suasananya adalah ceria, hangat, sedikit lucu, dan penuh keakraban. 4. Cerita ini menggunakan alur maju, progresif, karena ceritanya bergerak secara berurutan dari awal. Rina dengan sepatu lama hingga akhir, Rina belajar untuk tidak berlebihan merawat sepatu. 5. Amanat. Yang ingin disampaikan adalah kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki, merawat barang dengan baik tetapi tidak boleh berlebihan hingga melupakan fungsi utama barang tersebut, serta mengutamakan kesehatan. 6. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana pencerita atau narator mengetahui perasaan dan pikiran semua tokoh. Misalnya, Rina tidak mengeluh, ibu tersenyum hangat, dan lainnya. Sekian video ujian bahasa Indonesia saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.